Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Luciana Suwandi, Solution Specialist untuk AAC dari Esri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai Enabling Your Digital Twin with RJS Platform. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa waktu belakangan, RJS telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kita sudah bisa melakukan 3D visualization dan analitik, interactive mapping, advanced spatial analytic, hingga geo AI dan machine learning. Kita juga sudah mengintegrasikan banyak sekali inovasi baru, misalnya untuk big data, kemudian juga cloud computing, serta imagery and remote sensing management untuk data yang sangat besar. Nah, tentunya berbagai inovasi ini akan membantu kita untuk berkolaborasi dengan lebih baik lagi. Secara platform, RJS juga semakin menjadi sistem yang interconnected. Artinya kita dapat menghubungkan berbagai macam sistem yang berbeda dan ini sudah berbasis web atau online. Dan ini tentunya akan mentransformasikan cara kita bekerja dan juga memudahkan kita untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Jika kita melihat teknologi ARCIS yang ada saat ini, kita juga bisa bicara mengenai information model yang akan kita masukkan ke dalam platform ini. Kalau kita membagi dalam bagian besar, ada beberapa kategori. Pertama yang disebut dengan landscape information model. Landscape information model ini banyak bicara mengenai natural environment. Contohnya kita dapat memvisualisasikan bentuk terrain, topografi, dan juga banyak layer lainnya mengenai natural environment yang ada di sekitar kita. Berikutnya, saat ini kita juga sering bicara mengenai building information model, di mana kita dapat memodelkan suatu struktur atau bangunan dengan informasi yang sangat detail untuk merepresentasikan apa yang ada di dalam satu bangunan atau infrastruktur kita. Berikutnya, kita juga bisa bicara mengenai network information model, yaitu suatu model yang dapat kita gunakan untuk memanage data-data jaringan kita. Misalnya untuk jaringan utilitas seperti air, fiber optik, listrik, hingga jaringan jalan dan juga tol. Dan terakhir, kita juga memiliki yang disebut dengan City Information Model. Nah, ini adalah satu model untuk kita memvisualisasikan sebuah kota gitu ya dengan skala yang sangat besar. Dan ini akan sangat membantu kita untuk urban planning dan juga untuk memanage kota-kota kita. Jika kita melihat semua bentuk information model yang ada, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi kekuatan RGIS adalah kita bisa mengintegrasikan information model yang berbeda ini agar kita dapat membentuk suatu digital twin yang komprehensif dan memberikan added value untuk organisasi kita. Inilah uniknya RGIS. Nah, bagaimana cara RGIS membantu kita mewujudkan digital twin yang tadi? Tentunya dengan cara mengintegrasikan data-data yang ada di kita. RGIS memiliki tools untuk membantu kita melakukan data capture dan data integration. Berikutnya, kita juga bisa memvisualisasikan data kita baik secara statis maupun secara real time dengan berbagai tools visualisasi yang sudah disediakan di platform RGIS. Berikutnya, data-data yang sudah kita kumpulkan dan visualisasikan tersebut dapat kita analisa, dan kedepannya kita juga dapat melakukan prediksi dengan data-data historical dibantu dengan teknologi artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Dan terakhir tentunya RJS juga menyediakan tools-tools untuk membantu kita sharing dan kolaborasi dengan sesama rekan kerja kita maupun kepada stakeholder-stakeholder yang terkait. Dari tadi kita membicarakan RJS platform atau RJS system, tentunya kita akan bicara mengenai core product apa saja sih yang ada di RJS. Dan di sini saya akan membahas beberapa core product yang ada di kita. Pertama, kita bicara mengenai RJS Online, di mana ini adalah sebuah teknologi WebJS yang berbasis software as a service, dan tentunya di host di cloud. Kemudian yang kedua kita bicara mengenai RJS Pro. RJS Pro merupakan teknologi terbaru untuk RJS desktop yang tentunya akan semakin membantu kita untuk memanage dan mengedit data. Kemudian kita juga memiliki RJS Enterprise, di mana ini adalah software berbasis server yang juga akan mengenable WebJS di organisasi kita untuk berbagi data dan juga berkolaborasi. Terakhir, kita juga memiliki yang disebut RJS Platform,
Ini adalah suatu bentuk service baru berbentuk platform as a service dari ArcGIS yang dimana bisa di-leverage oleh para developer dengan tools-tools yang ada di ArcGIS Developer untuk membuat aplikasi-aplikasi baik untuk komersial maupun untuk di organisasi kita sendiri. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa core product yang ada di ArcGIS. Nah, saya akan sedikit membahas masing-masing capability yang ada di dalamnya. Pertama, kalau kita bicara ArcGIS Pro, ini adalah teknologi terbaru atau generasi terbaru dari ArcGIS Desktop yang saat ini sudah sering kita gunakan untuk memanage dan mengedit data. Untuk bidang AEC sendiri, kita sudah melengkapi ArcGIS Pro ini dengan berbagai tools dan teknologi baru yang akan bisa memudahkan kita. Misalnya saat ini kita sudah bisa membaca secara langsung data-data Industry Foundation Classes atau IFC. Kita juga sudah bisa melakukan floor aware mapping hingga menampilkan dan menganalisis data-data multidimensional dengan voxel animation. Nah, kedepannya kita akan semakin menambah juga capabilities di ArcGIS Pro ini, sekali lagi untuk membantu kita memanage dan mengedit data secara lebih baik dan optimal. Berikutnya kita bicara mengenai ArcGIS Enterprise yang akan menjadi sentral kita untuk melakukan data management secara terpusat karena memiliki geodatabase, mapping and visualization, content discovery melalui portal, spatial analytic, dan juga sharing dan collaboration dengan berbagai aplikasi ready to use yang sudah tergabung di dalam ArcGIS Enterprise ini. Di ArcGIS Enterprise, kita juga memiliki banyak extension yang tentunya akan semakin membantu kita mengelola dan menganalisis data. Misalnya image server untuk melakukan analisis image dalam skala besar. Notebook server untuk kita melakukan analisis dengan Jupyter Notebook. Kemudian ada GeoEvent server untuk data-data real time. GeoAnalytics server untuk data-data vektor secara big data. Dan masih banyak extension-extension lainnya. Dan ke depan kita juga akan semakin meningkatkan kapabilitas ArcGIS Enterprise agar kita juga bisa terhubung dengan Cloud Data Warehouse. Nah, di dalam ArcGIS Enterprise dan ArcGIS Online, kita juga sudah menyediakan banyak configurable apps agar kita bisa membuat aplikasi dengan mudah dan cepat. Misalnya contohnya ada Story Maps, di mana kita dapat membuat narasi interaktif berbasis map 2D maupun 3D. Kemudian kita juga memiliki ArcGIS Dashboard, di mana data-data spasial yang sudah kita kumpulkan dapat kita integrasikan juga dengan data non-spasial untuk menghasilkan insight berupa chart, summary, dan banyak jenis visualisasi lain yang dapat membantu kita berkolaborasi. Dan sekarang kita juga menyediakan yang disebut dengan instant apps, di mana kita dapat membuat suatu mapping application kurang dari 1 menit dengan template-template yang sudah ready to use. Kemudian kita juga menyediakan app builders yang bisa membuat kita lebih sedikit berkreasi dibandingkan dengan template-template ready to use lainnya. Meskipun demikian, ArcGIS menyediakan tools-tools ini dalam bentuk yang low code, artinya kita tidak memerlukan coding yang rumit gitu ya, atau bahkan tidak coding sama sekali gitu. Contohnya kita memiliki web app builder dan experience builder untuk aplikasi-aplikasi berbasis web. Dan untuk aplikasi berbasis native, kita memiliki yang disebut dengan App Studio. Dan semuanya ini sudah bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi atau insight dari data-data mapping baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dari segi field operation dan data collection, ArcGIS sudah menyediakan juga banyak tools ready to use untuk kita mengambil data di lapangan. Kita bisa men-tracking posisi workforce kita yang ada di lapangan dengan tracker, membantu meng-assign pekerjaan dengan workforce. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan data collection berbasis form dengan survey 123 atau quick capture. Jika kita ingin mengumpulkan data yang lebih banyak dari segi mappingnya atau kita sebut dengan geocentric data collection, kita juga sudah menyediakan yang disebut dengan field maps, di mana di sini nanti kita bisa menggambar feature-feature yang ada di lapangan, mengedit, dan juga mengupdate data. Semua aplikasi ini sudah bisa kita manfaatkan dengan berbasis ArcGIS Enterprise yang sudah kita miliki.
Di ranah 3D visualization dan analisis, RJS juga terus mengembangkan kapabilitas. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita sudah bisa memiliki yang disebut dengan immersive experience, di mana data-data ini semakin ditampilkan dengan realistik dan memiliki efek-efek yang juga sangat bagus. Kemudian dari segi BIM integration, kita juga sudah menambah, jenis-jenis data yang langsung bisa dikonsum dengan ArcGIS. Contohnya IFC integration, dan ini tentunya semakin membuka akses kita untuk menambah, jenis-jenis data yang bisa kita masukkan. Kemudian untuk 3D web editing, ini juga sudah dimungkinkan sehingga kita bisa mengedit data langsung dari browser. Dan untuk interaktif analisis, kita juga sudah menambah analisis lain yang bisa kita lakukan melalui web. Misalnya ada viewshed, membuat elevation profile, hingga melakukan slice terhadap fitur-fitur 3D yang ada di dalam web. Untuk drone mapping juga semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan Esri sudah menyediakan satu complete desktop and SaaS solution untuk kita melakukan planning, managing, collecting, dan processing data dari drone. Jika kita ingin melakukan pengolahan data dari skala besar, kita bisa memanfaatkan SideScan karena dia berbasis cloud dan juga sudah dilengkapi dengan kemampuan flight planning, data processing, dan juga analitik dan juga sharing untuk nanti secara seamless masuk ke dalam WebGIS Enterprise maupun ArcGIS Online. Jika kita memiliki, eee, jika kita memilih juga untuk, mengolah dari desktop, kita juga sudah menyediakan drone to map, di mana kita juga bisa menghasilkan data-data derivatif dari drone, bisa berupa DEM maupun 3D mesh, untuk menghasilkan produk-produk yang bisa diintegrasikan dalam bentuk dashboard ataupun web scene. ArcGIS juga sudah siap untuk diintegrasikan dengan produk dan sistem lain, baik dari produk Microsoft, Autodesk, maupun produk-produk atau sistem lain seperti Salesforce, SAP, Adobe, atau SAS. Tentunya ini akan membantu kita untuk semakin memanfaatkan GIS yang kita miliki agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan juga lintas platform. Dalam integrasinya dengan sistem yang lain juga, kita memiliki satu produk yang baru saja di-launching bernama ArcGIS GeoBeam. Nah, ArcGIS GeoBeam ini memungkinkan nanti ArcGIS Online dan ArcGIS Enterprise kita untuk langsung terhubung dengan Autodesk Construction Cloud. Sehingga kita bisa secara dinamis melink antara ArcGIS feature dengan dokumen-dokumen yang ada di Autodesk, agar kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang sangat powerful untuk operator atau owner dari sebuah facility. Di sini saya ingin menunjukkan sedikit demo bagaimana kita bisa melihat gitu ya, sebuah, site dari data GIS-nya kita bisa lihat, di sini contohnya adalah sebuah light rail project, dan di sini kita memiliki data GIS baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan saat kita nanti akan mengklik pada satu feature, kita dapat informasi, atribut mengenai feature apa yang akan, ter-highlight di sini. Dan juga bila kita ingin melihat seperti apa tampilannya di, Autodesk Construction Cloud, di sini dia akan langsung muncul juga satu window yang terhubung dengan Autodesk Construction Cloud yang tadi. Nah, tentunya kalau sudah bisa ditampilkan dalam Autodesk Construction Cloud ini, kita bisa mengeksplor lebih banyak data. Di sini contohnya kita bisa melihat atribut-atribut yang langsung ada dari file Revit, dan juga kita bisa melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan fitur yang saat ini sedang kita lihat di hadapan kita. Nah, tentunya ini akan sangat powerful jika kita memiliki banyak feature yang ingin kita lihat secara lebih terintegrasi antara si ArcGIS dan Autodesk tersebut. Terakhir, kita tentunya dapat memvisualisasikan data-data ini dalam bentuk operation dashboard. Jadi dengan ArcGIS GeoBeam, setelah kita juga mengintegrasikan berbagai data yang sudah tergabung gitu ya antara GIS dengan BIM, kita tinggal menyajikan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang kita inginkan dan tentunya akan membantu kita me-manage infrastruktur kita dengan lebih baik.
Terima kasih, kepada Bapak Ibu untuk sesi saya. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.